Hai para penikmat film, kami Beder. Kalian sudah tonton film Cruella? Saya yakin beberapa dari kalian sudah tonton film tersebut. Film Cruella mengajak kita untuk memperbesar sudut pandang dalam melihat karakter sang penjahat dari sebuah film keluaran Disney tahun 1996 yang berjudul 101 Dalmatians. Di film aslinya, karakter Cruella diceritakan sebagai sosok maniak dan narsisis yang jahat dan kejam, yang tega membunuh binatang untuk diambil kulitnya dan dijadikan mantel supermodis. Tapi di film solonya, karakter Cruella tidaklah sejahat itu. Bahwa sebelum ia menjadi karakter yang jahat, ia adalah anak yang sangat berbakat dalam bidang fashion, dan memiliki sifat pemberontak dan juga penyayang anjing. Namun kemudian, nasib membawanya ke banyak kejadian buruk. Ibunya meninggal jatuh ke dalam laut setelah diserang oleh 3 anjing Dalmatian milik Nyonya Baroness. Dan demi bertahan hidup, ia memutuskan untuk menjadi pencuri bersama kedua temannya hingga ketika ia tumbuh dewasa, ia bersumpah untuk merebut semua yang Nyonya Baroness miliki dan kemudian ia mengubah identitasnya menjadi Cruella. Tapi ini bukanlah satu-satunya film yang mengangkat latar belakang cerita dari karakter sang penjahat. Sebelum ini, ada film Maleficent yang juga keluaran dari Disney. Diceritakan bahwa Putri Aurora pada film Sleeping Beauty mendapatkan kutukan dari seorang peri jahat bernama Maleficent, yang hadir pada hari pembaptisan sang putri yang masih bayi, dan kemudian mengutuknya untuk tertidur selamanya ketika ia tertusuk jarum pemintal pada umur 16 tahun. Dan pada film solonya, diceritakan penyebab Maleficent melakukan hal itu, karena Maleficent pernah jatuh cinta kepada sang raja, namun ia justru memperdaya Maleficent dan merenggut sayapnya. Senada dengan Joker, musuh bebuyutan dari Batman ini juga diceritakan dulunya adalah orang yang baik. Namun karena ia menderita gangguan otak yang membuatnya susah untuk menahan tawa dan sering tertawa di waktu yang salah, kelainan itu membawanya ke kehidupan yang penuh dengan derita dan ketidakadilan. Ia kehilangan pekerjaan, orang-orang di sekitar menjauh dan ia mendapatkan bully. Dan dari sanalah istilah penjahat adalah orang baik yang tersakiti muncul. Dan ungkapan ini juga menjadi satu baris kalimat yang bisa dibilang mewakili film Cruella, Maleficent, dan beberapa film serupa. Tapi, apakah benar orang jahat itu adalah mantan orang baik yang dulunya selalu disakiti? Menurut saya hal ini menarik sekali untuk dibahas karena ungkapan ini sempat populer seolah-olah membenarkan ungkapan tersebut. Mari luangkan waktu sejenak untuk melihat fenomena ini lebih dalam dari sebuah eksperimen yang dilakukan oleh Profesor Philip Zimbardo pada tahun 1971 yang dinamai Stanford Prison Experiment. Melibatkan 24 sukarelawan, 12 orang berperan menjadi penjaga penjara, dan 12 yang lainnya menjadi tahanan. Mereka pun dibawa ke sebuah penjara buatan di Stanford University. Selama 2 minggu, mereka menempati penjara itu dan memainkan peran mereka masing-masing. Tujuan dari eksperimen ini adalah untuk menjawab pertanyaan. Apakah orang-orang biasa yang baik ini bisa berubah menjadi jahat di dalam situasi penuh tekanan seperti penjara? Apakah kejahatan terjadi karena lingkungan atau personality semata? Hasilnya pun mencengangkan. Dalam 2 hari, sang penjaga yang memang diberi kuasa untuk menertibkan para tahanan menjadi agresif dan mulai kasar kepada mereka. Sementara itu, meskipun terjadi pemberontakan yang cukup intens, para tahanan akhirnya mengikuti perkataan para penjaga yang sudah terlanjur menjadi sosok superior yang otoriter dan tidak akan segan-segan menghukum para pemberontak. Dan Zimbardo pun sampai ke kesimpulannya, bahwa ketika seseorang berada di sebuah situasi di mana ia diberikan peran dan kuasa untuk bisa mengendalikan orang lain, orang itu akan mudah sekali menjadi jahat. Tapi, siapakah sebenarnya mereka yang mau menjadi sukarelawan untuk sebuah studi psikologi kehidupan penjara? Maksudnya, mendengar kata penjara saja kita sudah ogah. Ini justru ada orang-orang yang dengan sukarela menawarkan diri. Sebuah iklan dipasang di koran, mencari mahasiswa yang mau terlibat untuk studi psikologi kehidupan penjara, dengan imbalan $15 per hari. Dari sekian pelamar dipilihlah 24 orang yang paling sehat secara fisik dan mental, dan juga bersih dari segala rekam kejahatan. 2 orang psikolog, Thomas Carnahan dan Sam McFarland, menyoroti hal ini dan membuat perbandingan antara para sukarelawan studi psikologi kehidupan penjara dengan sukarelawan studi psikologi biasa. Dan hasilnya, presentase sukarelawan studi psikologi kehidupan penjara menunjukkan nilai yang tinggi di kategori agresivitas, otoriter, Machiavellianism,
narsisme, dominasi sosial, dan nilai yang rendah untuk kategori empati dan altruisme. Mengapa demikian? Karena secara tidak langsung, kata kehidupan penjara pada kolom iklan itu cenderung menarik minat orang-orang yang memiliki sikap mudah melakukan kekerasan. Kemudian, Michael Stevens dari Mindfield terpikirkan sebuah ide. Bagaimana jika Stanford Prison Experiment kembali dilakukan, namun dengan konsep yang berbeda? Akankah hasilnya sama? Michael dan tim bersama dengan seorang psikolog, Dr. Jared Bartels, membuat kembali Stanford Prison Experiment yang lebih manusiawi versi mereka. Pada eksperimen kali ini, mereka menghilangkan pengaruh peran. Dalam hal ini seperti peran penjaga dan tahanan, karena akan ada banyak ekspektasi di dalam setiap peran yang diberikan, sehingga mereka cenderung bersikap sesuai dengan peran yang diemban. Contohnya, wah, saya mendapatkan peran penjaga nih. Berarti saya harus seperti penjaga, harus lebih keras kepada para tahanan. Seperti itulah kurang lebih. Dan mereka memastikan bahwa yang terlibat dalam eksperimen mereka kali ini adalah orang-orang yang memiliki karakter kuat. Untuk itu mereka menyeleksi para kandidat dan menguji mereka menggunakan perangkat asesmen psikologi. Dan memilih mereka yang memiliki nilai tertinggi di kategori moral. Kemudian, 4 orang yang masing-masing diberikan sebuah nomor sebagai identitas baru mereka, dimasukkan ke sebuah ruangan yang gelap pekat, dan diminta untuk menyelesaikan puzzle yang ada di hadapan mereka secara bersama-sama. Masing-masing dari mereka pun diberikan tombol dengan 12 tingkatan bunyi, yang dimana bunyi dari level 7 ke bawah adalah bunyi yang paling aman. Tombol akan berbunyi di ruangan peserta lain untuk mengalihkan konsentrasi mereka. Mereka merancang ruangan sedemikian rupa untuk memenuhi 3 elemen yang mampu mempengaruhi seseorang menjadi jahat, yaitu 1. Anonimitas. Pada eksperimen sebelumnya, anonimitas diwujudkan dalam bentuk kacamata hitam dan seragam yang dipakai oleh para penjaga. Sementara di eksperimen kali ini, wujudnya diwakilkan oleh kegelapan, sehingga membuat para sukarelawan tidak mengetahui siapa saja yang ada di ruangan itu. 2. Depersonalisasi. Wujud dari elemen ini tidak mengalami perubahan, yaitu berupa nomor yang menjadi identitas baru para sukarelawan menggantikan nama asli mereka. 3. Kuasa. Kalau di eksperimen sebelumnya, wujud dari kuasa ini adalah peran dan tugas yang diberikan kepada para penjaga. Dan wujudnya di eksperimen kali ini diwakili melalui tombol pengalih yang masing-masing sukarelawan miliki. Lewat tombol tersebut, para peneliti ingin melihat apakah kuasa untuk mengganggu peserta di ruangan lain akan digunakan, dan sejauh apa mereka menggunakannya. Selama penelitian berlangsung, peserta tidak menunjukkan kecenderungan untuk membuat gaduh peserta di ruangan lain, yang sebenarnya tidak pernah ada. Tombol yang ditekan akan berbunyi di ruangan para peneliti. Mereka jugalah yang akan membalasnya. Para peneliti bahkan mencoba memancing emosi mereka dengan menekan tombol secara intens. Terhitung sebanyak 23 kali para peneliti menekan tombol, dan peserta hanya membalasnya 6 kali, dan tidak lebih dari level 5. Ini menunjukkan bahwa meski di bawah tekanan, mereka tidak menjadi agresif dengan kuasa yang mereka miliki, untuk membuat lawan kesal dan teralihkan. Bahkan, ketika mereka diminta untuk berhenti menyusun puzzle dan dipersilahkan untuk menekan tombol sebanyak-banyaknya, mereka malah mengobrol dan menggunakannya sesekali saja. Di tim kedua pun tidak jauh berbeda. Perbedaannya, si nomor 3 di tim tersebut cukup banyak menekan tombol, tapi itu pun tidak lebih dari level 3, dan hanya sebatas membalas saja. Tidak pernah memulai atau membalas dengan kasar. Dan jumlah tekan tombol terbanyak pun masih dipegang oleh tim peneliti. Para peneliti pun menyimpulkan, dalam eksperimen kali ini, para relawan yang karakternya jauh berbeda dari eksperimen Profesor Zimbardo, sikapnya tidak berubah menjadi agresif atau menjadi kasar dan tidak melewati batas. Dari sana terlihat bahwa faktor kepribadian individu lebih unggul ketimbang hanya faktor dari situasi semata. Dan dari semua ulasan yang sudah disampaikan, kita atau saya secara pribadi bisa menarik kesimpulan bahwa ungkapan orang baik adalah orang jahat yang tersakiti tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Bahwa saya percaya tidak ada manusia yang terakhir jahat, tapi manusia juga menghadapi banyak cobaan dalam menjaga hatinya agar tetap lurus di dunia yang penuh dengan kelok. Lalu, apa yang mampu membuat seseorang keluar dari jalan lurus yang sudah susah payah ia bangun? Jawabannya adalah personality atau mental setiap individu.
Kalau kita kembali lagi ke film yang kita bahas di awal, itulah yang terjadi dengan Joker. Joker memang tidak jahat dari lahir. Tapi seperti yang kita tahu, ia mengalami kerusakan otak karena kekerasan yang ia alami dari ibunya, yang akhirnya juga merusak kepribadiannya. Jadi, bukannya semua orang baik yang tertekan oleh situasi bisa menjadi jahat, melainkan hanya orang baik berhati lemahlah yang mudah jatuh ke dalam kejahatan. Nah, kalau kalian mendapati diri kalian sedang melakukan perbuatan yang buruk atau jahat, jangan menjadikan ungkapan orang jahat adalah orang baik yang tersakiti sebagai pembenaran untuk kejahatan kalian ya. Terus ingatkan diri kita bahwa kita adalah orang baik yang kuat yang tidak akan kalah oleh rintangan apapun. Dan semoga kita semua selalu kuat dan terhindar dari segala mara bahaya. Kami Bedah Drama undur diri. Bye.